kader KPI, kita jumpa lagi di acara podcast ya. Untuk kali ini saya bersama Mbak Saada ambil temanya pendidikan seks usia dini. Nah, Mbak Saada aku mau tanya-tanya nih, Mbak Saada putranya ada dua ya? Ya, putri semua. Putri ya, putri maaf. semua. Paling kecil umur berapa Mbak Saada? Paling kecil usia 10 tahun, kelas 4 SD. Ya. Nah, saya mau tanya, dulu waktu masih kecil pertama kali memperkenalkan seks di usia dini itu umur berapa? Karena saya juga orang Indonesia dan saya juga belum pernah mendengar bahwa ternyata kita itu harus memberikan seks usia dini itu sejak prasekolah itu sebetulnya sudah diberikan. Nah, saya waktu itu ya seperti masyarakat umumnya saya merasa tabu. Nah, ternyata beberapa tahun yang lalu itu saya mengikuti suatu pelatihan yaitu pendidikan seks usia dini. Nah, ternyata ya ibu ini sebagai pengalaman ya, karena katanya ibu itu kan madrasah bagi anak-anaknya ya. Nah, pendidikan seks usia dini itu ada suatu PAUD di daerah Semarang ya, saya juga sudah lupa namanya ya. Di sana sudah menerapkan kurikulum yang memang ketika pendidikan PAUD-nya itu sudah diberikan, jadi anak-anak yang dititipkan di situ itu sudah diberikan pendidikan seks usia dini. Jadi yang pertama adalah kita jangan membohongi anak-anak kita. Contoh ya, kita harus menyampaikan sesuatu yang asli, contohnya tentang organ reproduksi. Kalau kita memang kita punya anak perempuan dan laki-laki, itu kita harus, kalau pada anak laki-laki kita harus menerangkan bahwa organ reproduksinya itu apa saja, itu dijelaskan dan jangan sampai kita membohongi nama-namanya. Contoh ya, saya mau tanya sama Bu Erni. Nah, kalau di sini umumnya menyebut organ laki-laki itu apa? Yang orang sini biasa ngomong. Intinya harus disampaikan apa adanya. Iya, contoh misalkan kita karena tabu, kan akhirnya menjelaskan bahwa anak, misalkan dia itu pipis di luar, itu ditutupi, pasti bilangnya itu burungnya ditutupi. Nah, seolah-olah anak ini akhirnya termindset bahwa alat reproduksi saya itu burung. Itu salah besar. Ternyata kita harus menyampaikan sebenarnya bahwa organ reproduksi kamu ini bukan burung atau bukan apa ya, kalau selain burung adakah gitu ya, bukan lutut ya. Iya, jadi gini, kita harus menyampaikan asli daerah di situ itu menyebutnya apa, walaupun itu dikatakan tabu. Contoh ya, udah ini takutnya nanti dikira porno. Kita misal di daerah situ menyebutnya kalau secara medis mungkin kan namanya penis. Ya. Kita menyebutnya disampaikan. Itu harus disampaikan bahwa ini punya kamu namanya penis. Ya. Dan nanti memang kalau di TK tersebut itu punya kayak boneka orang ya, yang memang ada payudara perempuan sama laki-laki pun nanti. Ini kalau perempuan itu payudaranya lebih besar. Nanti di situ bonekanya juga ini payudaranya lebih besar. Untuk laki-laki kan lebih kecil. Terus ini kalau laki-laki ini namanya penis. Ya, kan penis bentuknya seperti ini. Itu pada anak pra sekolah. Itu disampaikan. Itu sama anak dikasih tahu enggak kalau ini nanti bakalnya seperti itu ya, Mbak. Kalau kita pada anak-anak kan masih payudara juga masih kelihatan. Nah, itu dijelaskan enggak nanti kalau udah dewasa umur sekian terus menstruasi gitu itu nanti usia berapa itu? Iya. Jadi gini, itu dijelaskan itu dari berapa, ibaratnya di situ di sekolah sampai berapa tahun itu nanti bertahap dijelaskan. Jadi boneka itu tadi dari ada misalkan boneka yang penisnya itu, mohon maaf kalau masih kecil, ini kalau belum dewasa nanti nggak ada rambutnya. Itu dijelaskan. Nanti ada boneka yang ada rambutnya. Nanti dijelaskan bahwa nanti kamu kalau sudah besar usia segini nanti tumbuh rambut, jangan kaget. Itu dijelaskan sejak pra. Iya, itu sudah dijelaskan. Iya, makanya saya pertama kali mendapat itu juga saya sebetulnya masa. Tapi ternyata ada PAUD yang sudah menerapkan. Itu satu ya. Terus yang perempuan
itu yang boneka perempuan yang itu ajaibnya, misalkan ini gambar vagina ya, terus ada yang nggak ada rambutnya, ini punya kamu kan masih seperti ini nggak ada rambutnya, lah ini Ya, nanti bisa kalau membandingkan ya. kamu punya kakak nggak, kakaknya sudah sekolah belum, nah kalau nanti kayak sudah punya kakak, nanti itu ada rambutnya, Jadi kira-kira itu nanti minta lihat punya kakaknya enggak? aduh kurang tahu itu. Lah terus nanti itu jadi ada boneka lagi yang jadi boneka itu di dalamnya ada bayi. Oh iya. Dan itu dijelaskan nanti kalau sudah umur segini pun nanti kamu itu keluar dari lewat situ. Itu jadi keluar ada bayinya gitu loh. Jadi nggak seperti kayak waktu saya kecil, saya itu selalu bertanya bahwa saya itu keluarnya lewat mana? Iya. Tak kira kan lewat perut satu, ada yang dikira lewat dubur. Enggak, itu di situ sudah dijelaskan. Jadi anak itu tahu bahwa ini punya saya. Terus nanti ternyata saya itu keluar lewat sini. Enggak bertanya-tanya lagi bahwa oh, saya keluar lewat perut, saya keluar lewat mana? Enggak, dia tahu. Satu. Terus dua, nah ketika kita dijelaskan seperti itu bahwa ini organ laki-laki, ini organ perempuan, ya. Kemudian kamu harus menjaganya seperti apa? Nah, nanti di situ dijelaskan bahwa kalau mandi, ya keluar dari kamar mandi itu tadi bagian-bagian tersebut dari mulai payudaranya harus ditutup. Nah, di situ kan karena mungkin penitipan juga, kan anak-anak mandi di situ. Lah, walaupun itu ada laki-laki perempuan, ya itu harus kamu ini kalau habis mandi jangan dibiarkan ini ada yang lihat. Gitu loh, langsung ditutup dari keluar kamar mandi itu sudah ditutup. Pokoknya nggak boleh yang bagian ini sama ini itu kelihatan sama orang lain. Dan di situ mandi bareng, tapi ya perempuan misal anak-anak bareng, boleh nggak itu? kalau perempuan sama perempuan, ya mungkin kalau masih anak-anak boleh. Iya, tapi kalau sudah laki-laki sama perempuan nggak boleh. Iya, sudah harus diterapkan seperti itu. Iya, lah nanti di situ juga disampaikan kan gini. Kenapa kok banyak kasus kekerasan ya pada anak-anak lah, dan biasanya pelakunya itu orang terdekat. Lah salah satunya itu tadi ternyata kita tidak mengenalkan pada anak sejak dini tentang pendidikan seks. Jadi kita jangan berpikir bahwa pendidikan seks berarti sesuatu yang apa ya, yang menyangkut hubungan yang seperti itu. Enggak, ternyata tadi dari kita menjelaskan bahwa alat kelamin perempuan ini namanya misalkan kalau vagina, lah kalau misalkan di daerah tersebut namanya apa itu disebutkan, itu bukan sesuatu yang tabu. Satu. Terus kemudian gini, nah enggak, itu penjelasannya itu tidak hanya sama anaknya. Jadi nanti 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu orang tuanya dipanggil. Ya. Nanti orang tua ditanya, ibu bekerja apa? Biasanya yang di rumah kan ibu ya, sama ibu ya. Ditanya bekerja, kalau bekerja anak di rumah dengan siapa? Dengan pembantu kah? Dengan simbahnya kah? Atau dengan siapa? Itu dipanggil juga Untuk evaluasi. Nah, jadi gini, harus satu pandangan. Contoh, misalkan yang dipanggil hanya ibunya, kita sudah menerapkan ini sama ibunya, Bu. Nanti kalau sama anak-anak jangan bilang ya kalau anaknya putra itu namanya burung, jangan. Nah, ternyata tapi berarti saya harus bilang gimana? Ya bilang bahwa itu namanya misalkan penis. Kalau di daerah itu namanya apa ya disebutkan. Lah ternyata ibunya sudah kita kerjasama di rumah, pendidikannya seperti itu, ternyata ada simbahnya. Jadi membingungkan ya. Membingungkan kan? Nah, nanti gini, ketika anak menyebutnya, Mbak, saya mau pipis, penis saya mau tak bersihkan. Lah simbahnya kan kaget, tidak tahu. Loh, kok anak kecil udah tahu hal seperti itu, dikira kan sesuatu yang tapi kamu diajari sama siapa? Nah itu, jadi siapapun yang orang terdekat, nanti yang bersama dengan anak itu harus dipanggil. Dan nanti biar satu kesepakatan. Iya, satu kesepakatan bahwa nanti cara pendidikan seksnya harus seperti ini. Itu yang betul ternyata. Ya, saya kira itu sahabat PKBI ya. Jadi kita memperkenalkan seks usia dini itu dari yang ringan-ringan dulu dan jangan ada mengganti dari nama-nama yang aslinya. Jadi yang disampaikan yang sebenarnya. Bila ini namanya A, ya bilangnya A. Jangan bilang titik pakai burung, karena burung ada lainnya. Nah, nanti gini, burung makan enggak? Makannya burung apa? Jijian, buah. Lah kalau nanti misalkan anak-anak Mbak Herni
Terus Ini makan deh. oh berarti kalau burung itu aja makannya biji-bijian jagung. Nah nanti kalau dimasukin jagung, Ya. itu bahaya. Nah. Ya. Ya, saya kira itu Iya. cukup. Mungkin nanti kita akan jumpa lagi dengan tema yang lebih seru lagi. Terima kasih. Salam PKBI.